Kejadian mengerikan ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan hanya terjadi di desa yang penuh teka-teki. Desa tersebut dikenal dengan Desa Arum Lirih. Pemberian nama itu pun juga memiliki alasan. Namun, di balik itu semua ada perasaan yang mengganjal dalam hati Kenara maupun Fatih tentang ekspresi orang-orang yang ditemui untuk menanyakan alamat. Ada perubahan ekspresi yang awalnya senyum begitu ramah, kemudian berubah menjadi mengernyitkan dahi, memicingkan mata, mengamati Kenara dan Fatih dari atas kepala hingga ujung kaki, seakan mempertanyakan semuanya. Isi kepala Kenara dipenuhi berbagai pertanyaan. Sebenarnya, ada apa dengan Desa Arum Lirih? Di penglihatan Fatih dan Kenara, telah nampak gapura yang sangat besar dengan bertuliskan, "Selamat datang di Desa Arum Lirih." Gapura itulah sebagai batas antara Desa Arum Lirih dengan desa yang lainnya. Fatih dan Kenara berhasil melalui gapura desa. Di luar gerbang Desa Arum Lirih masih terlihat sangat cerah, tapi setelah melalui gerbang Arum Lirih, cuaca telah berubah. Langit terasa mendung, banyak kabut dingin yang menyelimuti langit Desa Arum Lirih. Dari gapura itu pula, semerbak wangi bunga-bunga mulai tercium. Yang paling kuat adalah bunga melati, dibawa oleh angin yang tertiup semilir, aroma dupa yang sedang dibakar sehingga semerbak dan menyebar dari penjuru arah. Aroma-aroma itu cukup membuat Kenara dan Fatih merasa takut dan khawatir. Kesan pertama Fatih dan Kenara, Desa Arum Lirih sangat sepi. 100 meter pertama dari gapura tidak terlihat ada rumah warga sekitar. Pada rumah pertama yang dijumpai mereka, bertemu dengan seorang ibu rumah tangga yang masih terbilang muda, sedang menjemur baju di samping rumah. Fatih dan Kenara mencoba untuk menghampiri ibu tersebut. Dengan sopan dan pelan, Fatih memberanikan menyapa. Dia menanyakan rumah kepala desa ataupun kepala RT setempat. Sebelum menjawab, ibu itu mengamati dengan seksama tubuh Fatih dan Kenara dari kaki hingga kepala. Seakan ibu itu sedang mencari tahu siapakah yang sedang dia hadapi. Dia tidak pernah melihat orang seperti Fatih dan Kenara berada di Desa Arum Lirih. Dan baru kali ini, ada orang asing yang berani masuk desanya. Dengan suara yang juga pelan, ibu itu menjawab, "Mari saya antar ke rumah kepala desa yang tidak jauh dari sini." Tanpa banyak bicara, ibu itu segera mendahului langkah yang segera diikuti oleh Fatih dan Kenara. Mereka takut tertinggal langkah ibu itu yang sangat cepat berjalan. Betul saja, tidak lama dari rumah sebelumnya, selisih 3 rumah yang cukup berjarak, akhirnya sampai juga di rumah kepala desa. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan di balik pintu ada seorang laki-laki parubaya, tinggi, kurus. Lelaki itu menanyakan siapa Fatih dan Kenara kepada ibu yang mengantarkan. Ibu itu sedikit menjelaskan jika mereka adalah pendatang di Desa Arum Lirih beberapa menit sebelumnya, dan bertujuan untuk mencari kepala desa. Mereka berdua berbicara serasa seakan berbisik agar orang lain tidak terdengar. Fatih dan Kenara saja yang berada di dekat mereka tidak terdengar apa-apa. Obrolan mereka berhenti begitu saja, dan Pak Parubaya itu mengarahkan tangan menunjukkan agar Fatih dan Kenara masuk ke dalam ruang tamu. Pak Parubaya itu sempat mempersilahkan secara lisan. Dikarenakan suaranya sangat pelan, gestur tubuh yang diberikan membantu Fatih dan Kenara untuk memahami apa yang dimaksud. Setelah mereka bertiga sudah berada di posisi duduk masing-masing, Kenara mencoba untuk membuka obrolan terlebih dahulu dengan memperkenalkan diri dan memperkenalkan Fatih sebagai temannya. Suara Kenara masih terdengar normal, seperti ketika ngobrol biasanya. Ekspresi lelaki parubaya itu seketika berubah seakan memperingatkan dia untuk menurunkan nada bicaranya. Tanpa berbicara, Kenara pun bisa menangkap sinyal teguran yang diberikan. Tidak perlu membantah dan mempertanyakan, seketika Kenara menurut tanpa perlu diminta. Kenara sendiri pun tidak menyadari perubahan yang telah dia lakukan, seakan dihipnotis dan langsung berubah sesuai perintah. Fatih tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kenara, tapi Fatih tertahan ingin bertanya. Dia hanya mengamati obrolan yang sedang berjalan, tidak menyela, tidak bertanya, hanya diam di samping Kenara yang masih menjelaskan semuanya. Dari obrolan itu mereka tahu bahwa seorang laki-laki yang sedang berada di hadapannya adalah seorang kepala desa dari Arum Lirih, bernama Bapak Topo. Pak Topo ini sudah lama menjabat sebagai kepala desa di Arum Lirih. Dari hasil obrolan, terlihat sekali orangnya sangat sabar dan sangat ramah. Perizinan tentang penelitian skripsi Kenara telah disetujui dengan satu syarat. Mereka harus bertemu dengan salah satu orang yang kata Pak Topo adalah seorang yang mengendalikan Arum Lirih. Mengendalikan? Kata-kata itu membuat Fatih dan Kenara penasaran.
Batin mereka berkecamuk sendiri. Apa yang perlu dikendalikan dengan arum lirik? Bukannya secara struktural, paling tinggi di lingkungan desa hanyalah kepala desa. Tapi ternyata masih ada posisi teratas selain kepala desa, yaitu seseorang yang mengendalikan desa arum lirik agar aman dan tetap sejahtera. Pak Topo mengenalkan dan menyebutkan nama dari orang yang dimaksud, bernama Mbah Suryo. Pak Topo bersedia mengantarkan mereka hingga ke rumah Mbah Suryo. Kini rumahnya sedikit berjarak cukup jauh dari rumah Pak Topo. Rumah Mbah Suryo semakin masuk ke dalam desa arum lirik, menelusuri jalan yang menurun, dan jauh dari permukiman yang lainnya, rupanya sedikit memisahkan diri dari warga yang lainnya. Di arum lirik, semua rumahnya memiliki model yang hampir sama, hanya berbeda secara ukuran saja. Warga sekitar secara serentak memilih rumah dengan bahan kayu dan lantai yang masih menggunakan tanah. Sesampai di depan rumah Mbah Suryo, rumahnya terlihat sepi, tidak ada suara pergerakan di dalam rumah. Tapi Pak Topo mengetuk pintu rumah, dan tidak lama Mbah Suryo membuka pintunya. Tubuh itu kecil, kurus, tapi terlihat masih sangat kuat dalam berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Rumahnya sepi, tidak ada orang lain selain Mbah Suryo. Peralatan sederhana dan kuno di dalam rumahnya. Kami dipersilahkan masuk, dan kali ini yang menjelaskan segala tujuan Kenara dan Fatih adalah Pak Topo. Mbah Suryo mengangguk. Tanpa penjelasan terlalu lama, Mbah Suryo mempersilahkan agar Kenara dan Fatih tinggal di rumahnya saja. Ada 2 kamar yang kosong dan bisa dipergunakan untuk Kenara dan Fatih. Selang 1 hari, Kenara dan Fatih sangat menikmati keberadaannya di arum lirik. Sangat jarang orang yang mengendarai motor. Kebanyakan masyarakatnya masih senang sekali dengan berjalan kaki. Walau selisihnya dari satu rumah ke rumah yang lainnya masih sangat berjarak. Suasananya juga sejuk. Tidak ada terik panas yang menyengat. Pagi hari Fatih dan Kenara dibuat untuk berkeliling desa, yang belum sempat mereka lakukan kemarin di hari pertama datang. Hasil dari berjalan-jalan keliling desa, banyak pertanyaan yang tersimpan di benak Kenara dan Fatih di sepanjang perjalanan. Ia telah melewati beberapa rumah. Seluruh rumah di desa arum lirik terlihat ada guci tanah liat yang diletakkan di teras rumah, mengeluarkan asap dupa yang dibakar. Dupa itulah yang Kenara dan Fatih cium ketika pertama kali memasuki desa arum lirik. Begitu kuat dan mendominasi udara langit arum lirik. Sepertinya dupa yang tidak pernah mati, selalu diganti jika sudah terlihat habis. Kebun atau tanaman yang dimiliki setiap rumah hampir sama. Yang jelas, di salah satu tanaman mereka selalu mekar bunga melati warna putih. Dari penglihatan Kenara dan Fatih, bunga melati putih selalu ada di setiap rumah yang ada di sana. Apakah iya, itu semua ada kaitannya dengan budaya desa arum lirik? Karena merasa perjalanan mengitari desa arum lirik dirasa cukup, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Suryo untuk menengok Mbah Suryo apa yang sedang dia lakukan ketika hari masih pagi. Sembari berniatan untuk membantu meringankan kegiatan rumah Mbah Suryo, Mbah Suryo sedang memasak nasi di tungku bakar dan menyapa Kenara dan Fatih dengan pertanyaan bagaimana kesan pertama setelah berkeliling arum lirik. Mbah Suryo bertanya dengan terus menatap tungku nasi dan terus menanggapi ucapan Fatih dengan respon singkat-singkat saja. Di meja makanlah menjadi tempat semua pertanyaan Kenara dan Fatih terjawab. Kenara mengajukan berbagai pertanyaan yang ia temukan setelah berkeliling desa, tentang kenapa harus ada dupa di setiap rumah, ada bunga melati di setiap tanaman yang ada di rumah mereka. Mbah Suryo menjawab itu adalah budaya leluhur yang harus terus dijaga. Sesuai dengan nama desanya, arum yang artinya wangi, sebagai simbol agar terus dapat mengharumkan desa arum lirik yang mendapat penilaian negatif dari orang luar desa. Arum lirik dijaga sedemikian rupa agar bisa menjaga kesucian desa dan terhindar dari hal-hal negatif lainnya. Alasan-alasan yang diberikan Mbah Suryo sangat bisa diterima oleh akal. Tidak ada hal aneh menurut Kenara dan Fatih. Wajar saja kalau sebuah desa memiliki nilai filosofis tersendiri dan berusaha untuk terus dijaga dan terus dipertahankan. Sehabis makan, Fatih dan Kenara saling berbincang di teras depan rumah, mengobrolkan penelitian skripsi satu sama lain, yang kemudian tidak lama disusul Mbah Suryo yang ikut duduk di teras. Tidak lama dari bergabungnya Mbah Suryo, ada seseorang yang lewat depan mereka sambil membungkukkan badan dan memberikan senyuman kepada Mbah Suryo, dan dibalas dengan anggukan Mbah Suryo. Masih melihat punggung lelaki itu menjauh, Mbah Suryo mengatakan,
Dia adalah tukang gali kubur di desa Arumlirih. Hanya dia yang diamanati untuk mengurus pemakaman di desa ini. Keseringan, hanya dia yang lewat depan rumah, karena pemakaman desa Arumlirih dekat sekali dari sini. Letaknya tepat paling belakang dari desa. Fatih dan Kenara menganggukkan kepala, menerima informasi yang diberikan oleh Mbak Suryo. Siang pun berganti malam, dikala malam sudah menyelimuti Arumlirih menjadi sangat petang, tanpa bintang-bintang ataupun rembulan. Hanya dibantu dengan pencahayaan yang sederhana. Kondisi sangat sunyi sekali, hanya suara jangkrik yang terus terdengar. Selepas jam 6 malam, warga sudah tidak ada yang berada di luar rumah. Mereka hanya beraktivitas di dalam rumah. Kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Mbak Suryo ketika sudah di atas jam 6 malam, menyiapkan makan malam dan makan bersama dengan Kenara dan Fatih. Setelah itu, seperti di malam-malam sebelumnya, Mbak Suryo selalu berjalan ke dapur untuk mengambil kumpulan bunga 7 rupa. Kemudian, ditaruh di dalam kendi yang berisi air segar dan menaburkannya di dalamnya. Kemudian menghidupkan lilin-lilin yang mengitari kendi sehingga bunga-bunga itu dapat terlihat di dalam remang-remang kegelapan. Selama proses menyiapkan bunga dan kendi, Fatih dan Kenara berada di sana dan mengamati semua proses yang dilakukan oleh Mbak Suryo. Sudah pasti, Kenara menanyakan apa tujuan dari kegiatan itu. Mbak Suryo dengan jelas, "Ini caraku menjaga Arumlirih agar tetap wangi sampai kapanpun." Jawaban yang diberikan Mbak Suryo tidak sepenuhnya dimengerti Fatih dan Kenara. Rasanya aturan harus ada dupa di setiap rumah dan bunga melati di setiap tanaman warga tidak cukup agar Arumlirih tetap harum. Bunga itu diganti setiap hari sebelum Mbak Suryo akan tidur, tentunya juga dengan air segar yang juga baru dan lilin-lilin yang juga baru. Anehnya, lilin-lilin itu selalu terjaga sampai keesokan paginya, seakan mengetahui tugasnya agar bunga tetap berada di penerangan yang baik, dan akan padam ketika keesokan pagi, saat jam 5 pagi, ketika Mbak Suryo pun telah bangun. Ketika jam 9 malam, tugas rumah dirasa sudah selesai dan dilihat cangkir kopi juga sudah habis, Mbak Suryo meninggalkan meja makan terlebih dahulu dan membiarkan Fatih dan Kenara yang masih bercengkarama di meja makan. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil Mbak Suryo di pintu depan. Langkah Mbak Suryo yang awalnya menuju kamar akhirnya berbalik menuju pintu depan. Pintu terbuka dan terlihat ada seseorang lelaki warga Arumlirih yang sedang tersengal-sengal nafasnya, mengabarkan jika Pak Sarman, tukang kubur desa Arumlirih, meninggal dunia. Dan disampaikan bahwa Pak Sarman sudah dalam kondisi tidak bernyawa, namun matanya masih terbuka. Fatih dan Kenara mendengar penjelasan itu dari warga ikut terkaget. Jadi Pak Sarman yang mereka temui sore tadi adalah pertemuan pertama dan terakhir sebelum dia meninggal. Seakan sapaan itu berpamitan untuk pergi selama-lamanya. Selain itu, yang membuat kaget adalah kenapa mata Pak Sarman tidak bisa dipejamkan. Mendengar kabar itu, Mbak Suryo bergegas ke rumah Pak Sarman untuk melihat kondisinya. Ada apa yang sedang terjadi dengan Pak Sarman? Mbak Suryo sudah menangkap ada sesuatu dengan jasad Pak Sarman hingga membuatnya begitu. Sesampainya di rumah Pak Sarman, benar saja, jasad Pak Sarman matanya terbelalak, tubuhnya sudah terbujur kaku. Dipenuhi keluarga yang sudah khawatir dan menangis, tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Pak Sarman. Mbak Suryo serasa hafal dengan tanda-tanda yang mengganjal. Pasti tidak lain dan tidak bukan karena ada hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Pak Sarman selama hidupnya. Kali ini Mbak Suryo menyuruh warga untuk terus melanjutkan proses pemakaman sembari Mbak Suryo mengambil air bunga yang tadi sudah disiapkan sebelum beranjak tidur. Mbak Suryo juga menyampaikan agar warga memandikan secara hati-hati, pelan-pelan, sambil terus mencoba untuk memejamkan mata Pak Sarman. Ternyata sampai Mbak Suryo kembali dari mengambil bunga, mata jasad Pak Sarman tidak kunjung dapat dipejamkan. Warga sudah menjelaskan bahwa sudah dicoba berkali-kali tidak segera menutup. Mbak Suryo mencoba mengambil alih, sambil terus mengaduk bunga dalam kendi dan bergumam tentang apa yang dilakukan Pak Sarman selama hidupnya hingga membuatnya dia begini. Pak Sarman dikenal sebagai warga yang baik, ramah, dengan sesama warga dan tidak pernah membuat masalah. Sudah pasti ada yang ia sembunyikan hingga keluarga pun tidak mengetahui permasalahan hidupnya. Sehabis muka Pak Sarman dibilas dengan air bunga, sembari mulut Mbak Suryo yang tidak berhenti berkomat-kamit mengucapkan serangkaian doa, akhirnya matanya pun terpejam secara perlahan yang dibantu oleh Mbak Suryo. Setelahnya Mbak Suryo terlihat pergi meninggalkan prosesi memandikan dan menyendiri di sudut rumah Pak Sarman. Duduk bersila dan tertunduk kepalanya dan terus berkomat-kamit secara khusyuk.
sedangkan proses penyiapan jenazah terus dilanjutkan oleh warga yang lainnya. Sesekali dalam duduknya, Mbak Suryo memanggil keluarga, mencari tahu apa yang dilakukan oleh Pak Sarman selama hidupnya. Keluarga menceritakan pekerjaan Pak Sarman yang hanya sebagai penggali kubur di desa Arum Lirih dan juga menjadi penggali kubur di desa yang lain yang tidak diketahui keluarga. Pak Sarman selama ini pun tidak menceritakan kepada keluarganya. Mendengar penjelasan itu, Mbak Suryo mulai mencurigai ada hal yang aneh dilakukan Pak Sarman di luar desa Arum Lirih, sehingga menyuruh keluarga untuk segera mengabarkan kepada seluruh kerabat ataupun rekan dari Pak Sarman. Selama menunggu proses pemakaman, terlihat pelayat sudah memenuhi rumah Pak Sarman. Fatih dan Kenara setia berada di rumah Pak Sarman. Kali ini pun sedang menunggu proses pemakaman Pak Sarman. Waktu sudah mulai menunjukkan tengah malam. Ada satu tamu yang terlihat datang sendirian. Seorang laki-laki kurus dan tinggi. Sejak memasuki rumah Pak Sarman, sudah terlihat menangis. Isak lirihnya terus berlanjut hingga dia menghampiri jenazah Pak Sarman. Kerabat dan keluarga sekitar melihat dan mengamati kejadian itu, saling bertanya satu sama lain, siapakah tamu lelaki itu yang terlihat sangat sedih. Mbak Suryo pun menghampiri tamu lelaki itu di tengah isak tangisnya, menanyakan apakah ia adalah kerabat jauh dari Pak Sarman atau rekan dari Pak Sarman. Berbarengan dengan tangis yang mulai mereda, lelaki itu menjawab jika ia adalah rekan kerja Pak Sarman setiap harinya. Mendengar jawaban itu, Mbak Surya merasa lega. Akhirnya yang ia tunggu-tunggu datang juga. Tamu itu diajak melipir dari keramaian, mencari tempat yang bisa mengajak ngobrol empat mata tanpa orang lain. Tamu itu pun bersedia. Mbak Surya pun menjelaskan kejadian yang sempat menimpa Pak Sarman. Mata Pak Sarman tidak bisa dipejamkan. Dari situ Mbak Suryo ingin mencari tahu pekerjaan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Sarman. Tangisan tamu itu semakin menjadi-jadi. Dia menjawab dengan ucapan maaf yang sebesar-besarnya, karena ialah yang mengajak Pak Sarman untuk terjun dalam pekerjaan yang tidak halal. Ia mengajak Pak Sarman sebagai seorang gali kubur dari hasil korban pesugihan. Nanti penghasilan akan dibagi dua. Ia yang bertugas mencari korban pesugihan, dan Pak Sarman yang bertugas untuk menyiapkan makam dan proses pemakaman dari korban pesugihan. Itu sudah dilakukan selama 10 tahun yang lalu. Namun, tamu itu memutuskan untuk berhenti, tapi tidak dengan Pak Sarman. Pak Sarman memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan pesugihan itu dan mencari mitra yang lain, atau bisa jadi melanjutkan sendiri. Tamu itu juga menjelaskan jika sudah memperingatkan Pak Sarman agar segera bertaubat, tapi Pak Sarman dengan kekeh tidak mau berhenti, dan ternyata maut justru lebih cepat menghampirinya sebelum dia sempat bertaubat. Mbak Surya yang mendapatkan informasi itu semakin mempersiapkan diri, berjaga-jaga akan sesuatu hal yang akan terjadi pada proses pemakamannya. Mbak Surya menepuk lengan tamu itu yang masih dalam kondisi sedang menangis terseduh-seduh dan beranjak meninggalkan untuk mempersiapkan proses pemakaman yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mbak Surya terlihat sedang meramu air dengan doa-doa yang tidak kunjung berhenti dilafalkan. Saat sudah selesai bersiap, Mbak Surya memberikan arahan agar warga segera melanjutkan proses pemakaman dan segera menuju makam. Saat 6-7 warga mulai untuk mengangkat jenazah Pak Sarman, terlihat kesulitan. Mereka mengeluh jika jenazah sulit sekali untuk diangkat. Badannya sangat berat. Mbak Surya pun mengerahkan beberapa orang lain untuk membantu mengangkat hingga ada 10 orang lebih. Masih saja terasa berat. Mbak Surya terdiam, sedikit menggelengkan kepala, mengingat begitu besar kesalahan yang telah dilakukan oleh Pak Sarman. Sehingga alam pun tidak merestui kepergiannya dengan menyiksa proses sebelum ia masuk ke dalam tanah. Mbak Surya mendekat ke jenazah dan meletakkan tangannya di atas badan jenazah sambil mengucapkan, "Kowe salah le, wis ngelakoni opo sing Gusti Allah ora seneng. Mugi-mugi Gusti ngapura lan iso nrimo jasadmu." Perlahan tubuhnya mulai bisa diangkat, walaupun orang-orang masih dengan terseok-seok. Selama perjalanan menuju pemakaman, diantarkan dengan langit yang penuh petir dan guntur tanpa diturunkan hujan. Warga yang mengiringi sedikit ketakutan jika akan tersambar petir, karena guntur mengeluarkan suara yang sangat dahsyat hingga menggetarkan tanah yang sedang diinjak, dan petir yang terlihat di langit rasanya benar-benar ada di atas kepala, tidak berjarak dan seakan ingin menyambar. Mbak Surya selama berjalan terlihat sangat tenang, walau langit memperlihatkan geramnya. Mbak Surya terus berjalan dengan memanggul kendi berisi air dan bunga 7 rupa. Kenara dan Fatih terus mengamati segala sudut kejadian yang terlihat di pandangannya. Mereka masih sangat terheran. Kejadian akibat dampak dari penyimpangan budaya bisa sangat sekuat ini. Makam yang sudah disiapkan sebelumnya terdapat masalah,
Menurut keterangan warga yang menggali kubur, tanah makamnya penuh dengan air hingga membuat tanah menjadi lumpur, membuat penggali kubur kesusahan dalam menggali. Tanah mudah sekali terjatuh ke lubang yang sudah digali. Untuk sementara ini tanah ditopang oleh batu bata sehingga tidak menutupi lubang yang sudah digali. Sangat mengherankan, padahal dari tadi pagi hingga proses pemakaman terjadi tidak terlihat turun hujan. Guntur dan petir saja saat ini bukan menjadi pertanda turun hujan. Nyatanya, tanah yang lain dalam kondisi yang sangat kering dan baik-baik aja. Warga menunggu keputusan Mbah Suryo, apakah proses pemakaman ini harus tetap dilakukan. Mbah Suryo pun menyuruh warga untuk tetap melanjutkan. Warga hanya bisa menurut tanpa membantah. Beberapa orang pun akhirnya turun ke liang untuk menerima jasad dari bawah. Namun pertahanan batu bata pun tidak lagi kuat. Tanah terus melunak, layaknya tanah di sawah, penuh dengan lumpur. Perlahan tapi pasti, tanah itu akhirnya menutupi lubang juga. Kaki warga sudah berhasil tertutup hingga mata kaki. Terendam, dan warga mulai panik. Akhirnya mereka mulai bergantian untuk memanjat dan kembali ke atas. Tidak bisa dipaksakan, Mbah Suryo menyuruh warga untuk segera mencari pemakaman di luar desa Arumliri, sembari rombongan berangkat untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman berikutnya. Beberapa di antaranya bergegas, berlari untuk segera menemukan makam yang bersedia menerima di tengah malam seperti ini. Syukurnya, meskipun harus berjalan jauh dan masih dengan langit yang penuh dengan guntur dan petir, warga setia terus mengiringi hingga ke pemakaman berikutnya, hingga proses pemakaman selesai. Di makam tetangga desa, akhirnya jenazah Pak Sarman diletakkan. Sebelum proses penutupan tanah, Mbah Suryo menaburkan air bunga yang ia bawa ke tanah yang akan ditutupkan, agar tanah dan bumi bisa menerima jasad Pak Sarman dengan baik. Penutupan tanah pun berjalan dengan lancar. Sebelum meninggalkan makam, Mbah Suryo memimpin doa agar Pak Sarman diterima dan dimaafkan akan segala kesalahan selama hidupnya. Pengiring pun mulai kembali ke rumah masing-masing dengan pikiran dan obrolan yang beragam tentang kejadian yang terjadi pada saat proses pemakaman. Fatih, Kenara, dan Mbah Suryo pun kembali ke rumah. Tidak ada obrolan apapun, tidak ada yang perlu dibahas, dan mereka memasuki kamar masing-masing dengan perasaan yang berkecamuk luar biasa. Ada hal yang tidak bisa diterima secara logika. Inilah pengalaman pertama bagi Fatih dan Kenara yang secara langsung terjadi di depan mata mereka. Keesokan paginya, seperti pagi-pagi sebelumnya, Mbah Suryo membuatkan minuman hangat bagi Kenara dan Fatih. Masih belum ada obrolan apapun. Setelah 2 cangkir minuman diletakkan di atas meja, tempat Fatih dan Kenara menunggu, Mbah Suryo pun melanjutkan aktivitasnya. Terlihat sedang membersihkan kendi tempat bunga 7 rupa semalam. Dengan lirih Mbah Suryo sambil membersihkan, menjelaskan kejadian semalam, kenapa Mbah Suryo begitu menjaga sekali desa Arumliri, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh alam. Arumliri telah terjaga sejak dulu, sejak oleh sesepuh dahulu sebelum akhirnya diserahkan kepada Mbah Suryo untuk melanjutkan menjaga agar Arumliri bisa berjalan sesuai budaya. Dan dengan sangat mengingatkan agar warga desa Arumliri bisa melakukan perilaku yang tidak menyimpang dari yang diminta oleh alam. Bekerja dengan bersih dan semestinya, agar sampai akhir hayat akan tetap harum. Berakhirnya kejadian itu pada desa Arumliri juga menjadi akhir dari perjalanan pencarian Kenara dan Fatih. Selang beberapa hari, Fatih dan Kenara berpamitan untuk pulang. Dirasa apa yang sedang dicari tahu telah mendapatkan jawabannya. Secara garis besar, Kenara pun menyimpulkan jika memang di dunia ini masih ada kehidupan lain, kehidupan yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan manusia biasa, yang terus berdampingan dengan kehidupan manusia. Jika dipikirkan dengan akal manusia, rasanya masih saja tidak bisa diterima, namun harus tetap bisa diterima dengan keyakinan yang penuh.